Pada video ini kita akan membuat fitur baru pada aplikasi media pembelajaran kita, yaitu fitur kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di video Kodular. Pada video kali ini kita akan membuat fitur selanjutnya dari aplikasi kita, yaitu kuis. Jadi kita kembali ke tampilan Kodular kita, cari di card berapa ini? Card 5. Labelnya akan saya ubah menjadi kuis. Oke, selanjutnya saya akan membuat screen baru. Saya kasih nama kuis. Itu saya akan buat screen baru lagi, 2 screen. Yang ini namanya hasil kuis. Setelah ini kita akan buat ketika card view 5 diklik akan pindah ke screen kuis. Masuk ke blok. Ini saya duplikat aja. Ketika card 5 diklik, open screen namanya kuis. Kemudian pada screen kuis akan saya buat sebuah teks agar kita bisa tahu bahwa ini adalah screen kuis. Ini screen kuis. Setelah itu akan saya coba. Terusnya kalau Android Kotlin tutorial quiz ini saya klik akan berubah ke screen quiz. Oke. Jadi tombol untuk menuju menu quiz sudah selesai. Setelah ini kita akan membuat tampilan dari bentuk kuisnya. Konsepnya sama seperti video-video sebelumnya, yaitu tinggal drag and drop dari sebelah kiri ini ke tampilan layar. Jadi videonya akan saya percepat agar tidak terlalu lama. Jadi ini adalah tampilan dari halaman kuis kita nanti ya. Jadi paling atas ada label 1. Label 1 ini nanti akan menunjukkan soal keberapa. Kemudian di bawahnya saya buat vertical arrangement biar urutan dari komponen-komponen tersebut dari atas ke bawah. Nah, di pertanyaan saya bungkus dengan card view. Kemudian di dalam card view ada label untuk pertanyaan. Nah, di bawah label untuk pertanyaan ada 4 button. Nah, 4 button ini nanti sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi jawaban A, jawaban B, C, dan jawaban D. Karena kita menggunakan banyak button, agar lebih baik kalau kita rename button tersebut sesuai dengan peruntukannya. Untuk merename tinggal klik yang logo pensil. Jadi kan kalau kita buat button baru, namanya adalah button 1, button 2, button 3. Untuk merubahnya tinggal klik rename, kemudian diisikan misalkan button untuk jawaban E. Klik rename, selesai. Ya. Kenapa? Karena nanti untuk mempermudah kita dalam membuat blognya. Nah, setelah halaman kuis sudah jadi, selanjutnya kita akan membuat screen untuk halaman hasil kuis.
quiz ini nantinya untuk menampilkan skor berapa jumlah atau hasil dari pengerjaan quiz tersebut. Jadi untuk halaman quiz ini cukup simpel. Jadi saya buat sebuah card view, di dalamnya ada image, kemudian ada label 1, label 2, label 3. Nah, image ini bentuknya seperti ini. Jadi ini gambar untuk menunjukkan bahwa ini adalah tampilan untuk skor. Kemudian ada label 1 itu yang kata selamat. Label 2 itu adalah yang skor kamu adalah. Nah, label 3 adalah yang tampilan angka. Sepertinya kurang besar, ini saya besarkan 45. Kita cek. Oke, sudah. Kita akan buat logiknya, kita pindah ke screen quiz dulu. Pilih halaman blog. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat list untuk pertanyaan. Jadi caranya masuk ke blog, kita buat sebuah variabel namanya variabel pertanyaan. Bentuknya adalah sebuah list yang isinya sebuah teks. Copy paste aja dari sini. Duplikat biar mudah. Kita kan punya 5 pertanyaan, sedangkan di sini cuma ada dua blok yang disediakan, 2 kolom. Nah, untuk menambahnya klik logo gerigi ini dan kita tambah item ke bagian bawah sini sampai jumlahnya 5. Setelah itu baru bisa kita duplicate. Setelah kita membuat variabel pertanyaan, selanjutnya kita membuat variabel untuk pilihan A, variabel pilihan B, variabel pilihan C, pilihan D, dan variabel jawaban. Untuk mempermudah tinggal duplicate aja. Variabelnya diganti pilihan A. List kita sudah jadi ada pertama list untuk pertanyaan, list untuk pilihan A itu apa aja, list untuk pilihan B apa aja, pilihan C apa aja, D apa aja, dan jawabannya apa aja. Langkah selanjutnya kita buat sebuah variabel baru lagi. Variabel pertama namanya adalah index. Kita set isinya menjadi 1. Variabel kedua kita buat namanya skor. Kalau variabel skor kita gunakan untuk menyimpan hasil dari jawaban kuis tersebut, jadi dimulai dari 0. Kalau kuisnya dimulai dari soal nomor 1. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah prosedur namanya soal. Jadi prosedur ini akan kita gunakan untuk memunculkan soal di dalam label namanya label pertanyaan. Ini saya rubah urutan soal. Soal ke aja. Soal ke berapa? Biar lebih mudah.
blok yang ini maksudnya kita mengset teks dari label soal ke, jadi adalah sebuah label dengan nama soal ke. Jadi kita set label soal ke tulisan namanya soal nomor, kemudian akan mengambil variabel indeks ditambah dengan teks dari 5 soal. Jadi nanti munculnya adalah misal soal 1 dari 5 soal, soal 2 dari 5 soal, soal 3 dari 5 soal, soal 4 dari 5 soal. Seperti itu. Kalau blok yang ini maksudnya adalah dia akan men-set teks dari label pertanyaan dan akan memunculkan list yang ada pada variabel jawaban. Variabel jawaban adalah ini. Jadi nanti pertanyaan akan dimunculkan variabel yang berada di sini. Kalau yang ini maksudnya pada label button A adalah pilihan untuk jawaban A. Dia akan memunculkan teks dari list yang bernama variabel pilihan A. Variabel pilihan A kita adalah yang ini. Jadi kita lakukan juga untuk button B, C, dan D. Kita duplikat aja biar mudah. Oke, jadi kita sudah membuat prosedur. Prosedur itu kalau di pemrograman mirip dengan function. Jadi ini function untuk memunculkan pertanyaan. Selanjutnya kita akan membuat function untuk tombol. Jadi ketika tombol A diklik, dia akan menjalankan sebuah function. Function itu nanti akan mengecek apakah jawaban dari pertanyaan itu adalah jawaban yang ada pada tombol A. Jika jawabannya benar, maka dia akan menambah skor kemudian berpindah ke pertanyaan kedua. Jika jawabannya salah, dia akan langsung berpindah ke pertanyaan 2 atau pertanyaan selanjutnya tanpa menambah skor. Kita pilih button A. Jadi ketika button A diklik, mari kita bahas dulu sebelum berlanjut. Untuk blok ini maksudnya ketika button A diklik, dia akan mencari jawabannya. Apakah jawaban pada soal indeks tersebut itu sama dengan A? Jika iya, maka dia akan menambah skornya dengan nilai 20. Untuk penjelasan blok selanjutnya, ini digunakan untuk mengecek apakah indeks dari soal itu sudah mencapai soal terakhir. Jadi kita akan punya 5 soal. Jadi jika soalnya itu sudah mencapai soal nomor 5, maka then open another screen. Jadi dia akan membuka screen baru yang bernama hasil quiz. Hasil quiz adalah screen yang akan menampilkan jumlah skor. Oke. Jadi dia akan membuka screen yang bernama hasil quiz dengan mengirim variabel skor.
Jadi kita pakai kontrol yang open another screen name with value. Oke, bukan yang hanya open another screen. Jadi pakai yang di bawahnya. Setelah itu ada else. Jadi ketika soal itu belum mencapai soal nomor 5, fungsi ini akan berguna untuk menambah soal plus 1. Jadi dia akan berpindah ke soal nomor 2 atau soal nomor 3. Kalau saat ini indeksnya itu 1, berarti dia akan berpindah ke soal nomor 2. Kalau indeksnya 2, dia akan berpindah ke soal nomor 3. Kemudian akan memanggil prosedur soal lagi untuk menampilkan pertanyaan. Karena kita memiliki 4 button, maka kita buat lagi untuk button B, C, dan D. Untuk mempermudah, kita duplikat aja. Ini ganti button B, ini ganti D. Blok terakhir itu digunakan untuk memanggil fungsi atau prosedur soal pertama kali. Jadi ketika halaman kuis itu dibuka, dia akan memanggil prosedur soal. Selesai. Ini adalah blok untuk halaman kuis. Setelah halaman kuis selesai, kita akan membuat blok untuk halaman hasil kuis. Di sini cukup simpel karena kita cuma menampilkan jumlah skor. Jadi kita buat ketika screen hasil kuis itu dibuka, label skor adalah label nomor 3. Saya ganti biar mudah, label skor. Isinya saya hilangkan dulu. Set label skor teks. Dengan nilai yang dikirim oleh screen quiz. Nah, seperti ini untuk blok hasil quiz. Mari kita cek. Ini tampilan dashboardnya, jadi ketika menu quiz diklik, harusnya berpindah ke halaman quiz. Soal nomor 1 dari 5 soal. Loh, ternyata ada bug di sini, pertanyaannya yang muncul kok malah jawabannya. Mari kita cek pada prosedur pertanyaan. Oh, ada salah di sini. Harusnya adalah variabel pertanyaan. Cek lagi. Oke, pertanyaannya sudah selesai. Fix. Presiden pertama misal pilih A, pendiri Apple pilih B, ibu kota Indonesia C, asal London Chelsea, penyerang terbaik dunia Christian Gonzalez. Selamat, skor kamu adalah 100 jika jawabannya benar semua. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.